Kita lanjut ya ngerjain punyanya Om Ahmad. Ini sasisnya udah diamplasin semua, yang kropos-kroposnya juga udah diamplasin ya. Ini siap dipoksi, nanti setelah dipoksi kita naik warna ya. Ini warnanya udah saya buat. Ini warnanya bukan hitam ya. Nah, kalau itu hitam, kalau ini agak-agak abu-abu sedikit. Oke, nanti kita epoksi dulu. Habis dipoksi kita naik warna ya. Selamat pagi, kita lanjut lagi ya. Ini sudah sekitar 1 minggu kemudian ya. 1 minggu kemudian motor ini sudah dirakit ya. Jadi tujuannya itu kemarin setelah kita cat ya. Ini jadi untuk motor ini yang kita cat itu ada di bagian tabung shock depan, terus sasis, dan juga sama itu ya, swing arm. Nah ini jadi update-nya sekarang kondisi motor mesin sudah bagus ya, mesin sudah bagus, sudah saya setting. Untuk pengapiannya juga bagus ya, sudah oke gitu ya. Untuk settingan karburator, pengapian sudah bagus. Kebetulan ini knalpot akhirnya diganti sama yang punya. Dia tanya saya, request tanya saran kira-kira knalpot apa yang bagus. Saya sendiri menyarankan ada 2 ya, dengan harga yang affordable. Itu saya pilih RC3 sama Ahau ya. Akhirnya setelah kita berunding ya, melalui banyak banyak cari-cari referensi juga ya, cari-cari informasi, diputuskan kita pakai RC3 yang leher L, volume tabung 39 ya. Ukuran tabung perutnya itu diameter 39. Saya rasa itu cocok sekali untuk motor yang istilahnya masih standaran lah gitu ya. Itu. Nah, ini kebetulan mesin kan kemarin sudah kita garap. Buat kalian yang belum nonton bisa dicek dulu di part pertamanya kondisi mesinnya seperti apa, dan setelah saya perbaiki seperti apa. Ini nanti bakalan kita nyalain ya. Nanti bakalan kita nyalain, kita tes, kita dengar suaranya, terus kita lihat nanti RPM-nya bagus apa enggak ya. Ini untuk mesin sendiri yang udah saya ubah itu ada di bagian membran. Di bagian membran ini pakai KX-nya yang original ya. Membrannya pakai KX-nya yang original. Terus untuk settingan karburator itu pilot jet main jet juga udah berubah, udah saya setting. Untuk ukuran pilot jet kemarin kalau nggak salah 27,5 ya. Pilot jetnya 27,5, main jetnya ini kemarin, main jetnya berapa ya? Saya lupa main jetnya, lupa main jetnya. Kalau nggak salah 270 ya, ya kalau nggak salah 270 itu. Nah ini untuk air radiator sendiri sudah kita buang, seal packing ini juga udah diganti. Terus ini emblem ini tadinya jelek sekali ya, sekarang sudah kita rekondisi, sudah jauh lebih bagus lah daripada sebelumnya ya. Nah terus ubahannya lagi itu ada di settingan ininya ya, super kipsnya ya. Bukaan super kipnya itu udah saya setting ulang. Ini motor waktu standar ting itu kondisi motornya waktu pada saat datang kan saya pakai dulu ya, sambil kita cek seperti apa. Terus kondisi mesinnya, rasanya seperti apa gitu kan ya. Nah ini setelah kemarin kita coba-coba, kita pakai sebelum dibongkar ini RPM motor ini cuman bisa sampai 10.000 ya, cuman bisa sampai 10.000. Terkadang 7.000 itu udah nggak mau naik ya, 7.000 RPM udah nggak mau naik, udah berat, harus ngoper gigi. Begitu dioper sama, dia cuman bisa sampai 7.000 RPM. Dan terkadang baru bisa sampai 10.000 RPM, itu pun nggak mau lepas. Nah kalau untuk motor ini sekarang kondisinya udah lepas ya, bisa sampai 13.000 RPM, bisa mentok. Nah ini
Oli sendiri, oli saya ganti pakai ADNOC ya. Untuk teman-teman yang main-main Ninja dan kawan-kawannya yang racing pasti tahu lah oli ADNOC ya. Ini saya pakein ADNOC, terus oli samping saya pakai PTT. Ini ya. Oli samping saya pakai PTT. Kemarin juga ownernya nanya-nanya ke saya rekomendasi yang oke apa. Kalau saya sendiri sih pakainya ini ya. Sekarang saya pakainya ini. Sebelumnya saya pakai Idemitsu. Cuman setelah coba pakai ini, wah ternyata ini lebih asik ya. Lebih oke, lebih sip. Oli mesinnya saya pakai ini ADNOC ya. Ini saya sendiri juga untuk oli samping ini saya pakai buat motor sendiri ya. Jadi recommended. Nah ini sekarang ya, setelah ini motor sudah dirakit, setelah saya coba beberapa hari dan mesinnya sudah ketemu settingannya ya, sekarang ini mau kita ganti velg ya. Mungkin ownernya nih ngelihat ninja di Instagram pada mewah-mewah ya, mungkin keracunan. Ini akhirnya kita beli velg ya. Ini velg Daichi ya, velg Daichi alloy ya, warna putih. Nanti kita buka ya, karena saya videoin tangannya cuma satu jadi susah nih. Nah, ini mau saya bongkarin bannya. Untuk bannya sendiri ini sebetulnya ukurannya ini untuk ukuran standar ya. Ini ukuran standar. Kalau pakai velg Daichi dia lebih lebar, bagian depan lebih lebar, yang belakang juga lebih lebar. Nah mudah-mudahan nggak ketarik ya. Ini aja dengan ukuran standar aja dia udah ini udah pas sekali ya segini ya, udah pas sekali. Nah nanti kita coba pasang. Kalau memang saya rasa kurang sip atau gimana, nanti saya laporan sama yang punya ya. Kalau misalkan ternyata ban ini kurang sip ya, karena kan tadinya awalnya nggak ada pikiran mau ganti pelek ya. Nah makanya kita beli ukuran segini. Ini semisal nanti ternyata kurang sip ya, paling alternatifnya supaya nggak boros-boros banget, yang belakang ini kita pindah ke depan ya, yang belakang pindah ke depan, yang depan ini nanti kita kita copot, yang belakang nanti kita beli baru. Jadi beli satu aja. Tapi itu nanti kita coba dulu pasang ya. Kalau masih pantes dan dilihatnya nggak aneh, jadi kita coba dulu ya. Nanti ini kita bongkar dulu. Nanti setelah kita bongkar kita cek seperti apa. Nah ini peleknya ya, setelah kita unboxing seperti ini ya. Ini kita beli dari salah satu suhunya Ninja lah ya. Salah satu suhunya Ninja, kita nggak perlu sebut lah ya. Pokoknya suhu lah dia, suhu perninjaan. Nah ini untuk adaptor cakram, terus ada bos-bosnya juga. Ini pakai adaptor karena cakramnya kita tetap mau pakai yang orisinilnya ya, yang bawaan motornya, karena untuk cakram depannya sendiri itu masih baru ya. Masih baru, kita baru ganti karena yang lamanya kan agak sedikit karatan. Jadi kita ganti baru. Nah, jadi kita pasangin ini supaya dia bisa nanti bisa plug pakai yang orisinil gitu. Nah, sekarang sudah terpasang ya, setelah melalui proses yang cukup dibilang rumit sekali enggak, tapi lumayan lah ya, lumayan. Karena harus enggak benar-benar PNP banget ya. Tetap harus ada yang diubah sedikit ya, terutama di bagian bos sama di baut-baut cakramnya ya. Sebelum lanjut, jangan lupa nih subscribe ya, subscribe YouTube-nya Prince Modified. Hasilnya seperti ini setelah kita pasang ya. Oke ya, bagus ya, sip. Cuman memang kalau menurut saya pribadi ini akan jauh lebih gagah ya, akan jauh lebih gagah kalau ban belakangnya pindah ke depan, yang belakang kita besarin lagi. Wah itu gagah banget sih. Tapi nggak diganti pun dengan kondisi yang seperti ini udah cukup bagus kok ya, udah bagus.
Mungkin nanti next time gitu ya, mungkin kalau nanti sudah mulai botak atau gimana ya, mungkin nanti terserah ownernya. Tapi ini untuk sekarang yang seperti ini udah sip ya. Cakep ya. Ini nanti tinggal kita apa ya, setelah kaki-kaki ini udah fitting, sudah beres, sudah selesai, ini udah beres sih untuk kaki-kaki ya. Nanti tinggal kita proses finishing yang lainnya. Ini kayak standar ini apa namanya, kita ganti baru ya. Terus ada handle nih, handle saya lupa nih, saya belum beli. Ini nanti kita mau ganti pakai yang standarnya lagi, yang warna hitam. Ini untuk footstep depan ini udah diganti baru ya. Begitu juga yang belakang sama stepnya ya, step ini sama ininya ya, bracketnya. Tapi kalau untuk asnya, terus ininya nih, besi ininya, plat ininya itu tetap pakai yang lama ya. Baut-bautnya juga masih pakai yang lama, kita pertahanin, masih pakai orisinilnya. Sedikit kita rapikan aja, kita apa namanya, pakai sikat kawat ya, biar agak rapi itu. Ini kondisi motor kotor banget ya, penuh oli, kotor. Nanti kita cuci, nanti setelah kita cuci kita poles, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini untuk bagian belakang aman ya, nggak ada yang kena. Jadi ini untuk cakram depan belakang dipakein adaptor supaya bisa tetap pakai yang standarnya ya, tetap pakai cakram standarnya. Kebetulan yang depan ini cakramnya baru, kalau yang belakang kita masih pakai yang lama ya. Kampas rem udah baru semua, udah tebel-tebel ya. Nanti tinggal kita bersihin aja. Tapi untuk kalipernya sendiri itu udah kita gemukin ulang ya. Kita gemukin ulang, kita pakai gemuk yang memang khusus untuk kaliper ya, pakai Powertronic ya. Nah tuh ya, jadi gemuknya kita pakai yang bagus, brake padnya kita pakai yang orsinil ya. Ini brake pad orsinil ya, nih kurang lebih seperti inilah ya. Ini baut-bautnya kita ganti baru semua, terus baut yang lamanya kita simpen ya. Ini ada beberapa yang belum saya ganti bautnya nih, yang monel-monel kayak gini nanti saya cariin lagi yang orsinilnya. Ini orsinilnya itu dia pakai kunci biasa ya, kunci 14 kalau nggak salah ya, kunci 14 biasa apa 12 itu saya lupa, bukan kunci L. Tapi kalau ini kita biarin aja, paling nanti kita ganti baut L biasa lagi yang stainless. Ini ada monel-monelnya, orangnya minta requestnya dibalikin standar. Kalau untuk baut fairing saya udah sedia semua ya. Ini kan masih yang monel, nanti itu gampang kan, tinggal ganti baut aja. Itu saya juga udah sedia barangnya, sudah ready lah ya. Ini kita lagi bongkar, ini kita mau ngerapiin kabel klakson ya, mau kita fungsiin lagi karena tadinya kabelnya nggak berfungsi klaksonnya ya. Ini kita mau rapiin lagi, sekaligus kita fungsikan lagi klaksonnya ya. Terus nah ini barang-barang bekasnya nanti kita simpan, kita kasihin yang punya motor ya. Nah ini untuk baut-bautnya ya, orsinil semua, baut fairing ya, yang gede yang kecil ya. Oke, jadi update nya segini dulu. Nanti kalau udah ada progres yang lebih lanjut, nanti kita videoin lagi. Nah ini hasilnya ya setelah kita rakit, tapi ini belum proses pembersihan ya. Ini kita habis rapi-rapi lagi, terus baut-baut sudah kita gantiin ya. Kan tadinya pakai baut-baut L, kita pakein standar lagi ya. Ini untuk bagian depan ini kan kita mau pasang untuk bracket plat nomor ya. Ini kita masih nunggu untuk bosnya ya, bos plastiknya. Dia ada bosnya di sini 4 biji, belum kita pasang. Terus tadi kan kita belum tes suaranya ya, belum kita dengerin. Nah ini sekarang kita mau cek sound dulu, suaranya seperti apa ya.
setelah kita proses setting. Jadi kemarin itu ini kita nyalain dulu. Nah, waktu kemarin itu ya, waktu pas kondisi mati, terus kita coba servis karburator, kita pakai hidupin, kita coba pakai jalan-jalan, itu dia di angka kurang lebih RPM 7000 itu dia udah nggak mau naik ya. Kalaupun mau naik itu agak maksa ya, harus dipaksa. Itu pun cuman bisa sampai 10.000 RPM, nggak bisa lebih ya. 10.000 RPM itu udah mentok ya. Jadi kalau kita geber ya, naiknya itu nggak cepet, udah gitu mampet ya. Di sekitar 9.000 10.000 itu udah kurang sip. Nah, ini kita tes dulu suara check soundnya ya. Ini knalpot RC3 leher model L, volume tabung 39 ya. Kita cek RPM-nya. Nah, kurang lebih suaranya seperti itu ya. RPM udah bagus, setelan juga udah bagus. Ini setelan ketemu di Pilot Jet 27,5, Main Jet di 270 ya. Membran kita pakai KX, head standar, nggak diapa-apain. Untuk blok cuman kita porting, ngebersihin aja, ngebuangin kerak-kerak ya supaya dia bersih. Udah, itu aja yang dirubah. Terus box filter masih kepasang, kita tetap pakai standar. Oli kita pakai ADNOC. Terus air radiator kita kuras, kita buang. Packing head seal itu kita gantiin. Terus apa lagi ya? Ya udah sih, untuk mesin itu aja, nggak ada perubahan yang signifikan ya, kecuali di bagian knalpot sama di membran itu ya, sama di setting karburatornya. Kemarin setting karburator di Pilot Jet 27,5 sama Main Jet 270, hasil pembakarannya seperti ini ya. Warnanya bagus, merah bata, itu menandakan berarti komposisi bensin, udara, dan pengapiannya semua normal ya, bagus, merah bata itu. Oke, jadi ini motor bisa dibilang sudah siap ya, sudah siap dikirim. Tapi sebelum kita kirim, kita masih nunggu bos untuk dudukan plat nomor. Sama ini perlu kita detailing lagi, kita cuci bersih lagi semuanya ya. Gitu. Ini yang kita cat itu ada di bagian rangka, swing arm, tabung shock depan ya. Untuk nanti detailnya nanti ya kita review setelah kita cuci semuanya, kita bersihin. Ini kan kotor kondisi motornya. Oke, jadi nanti setelah kita cuci, kita poles, nanti kita full review seperti apa hasilnya ya.